wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan kita gagal dalam mendapatkan pekerjaan. Ada dua faktor yang menyebabkan kita gagal dalam mendapatkan pekerjaan. Faktor yang pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu ada dua masalah yang sering kita hadapi, yaitu masalah attitude dan masalah skill. Masalah attitude itu adalah sikap dan mental yang biasa dihadapi oleh para pelamar pekerja. Jadi pada waktu melamar pekerjaan, para pelamar pekerja itu biasanya mempunyai sikap dan mental yang berbeda-beda. Ada yang down, saking downnya dia mengalami psikosomatis, yaitu sakit kepala, kemudian badannya panas, mual-mual, bahkan dia mengalami diare. Nah, kalau sudah mengalami seperti itu, tentunya akan mengalami banyak kesulitan pada waktu tes yang sedang dia hadapi, ya kan? Kemudian masalah skill biasanya di suatu perusahaan itu membutuhkan skill tertentu yang terkadang kita tidak bisa. Nah, kalau pengen tetap berkompetisi dalam lamar pekerjaan itu, maka tolonglah diasah kemampuannya, skillnya tolong diasah supaya paling tidak kita memenuhi kriteria apa yang diinginkan oleh perusahaan itu, ya. Itu adalah faktor internal. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal di sini saya ingin membahas 7 poin yang sering terjadi pada umumnya. Yang pertama adalah kondisi ekonomi mikro maupun makro. Nah, kalau bicara makro, mikro itu berarti lebih pada perusahaan atau industri, ya. Jadi terkadang perusahaan tersebut tidak merekrut karyawan dikarenakan kondisi keuangan yang tidak memungkinkan untuk membiayai atau untuk menambah jumlah karyawan. Tuh. Yang kedua, masalah kesenjangan antara jumlah pelamar pekerjaan dan banyaknya lowongan pekerjaan. Jadi sudah bisa kita bayangkan kalau jumlah lowongan pekerjaan sedikit sedangkan peminat pekerja itu banyak, tentunya banyaknya pengangguran yang terjadi di mana-mana. Kenapa? Karena yang diterima tentunya hanya sedikit saja. Yang ketiga, perusahaan pencari kerja menetapkan persyaratan yang relatif lebih tinggi, lebih rumit. Misal, ada kriteria dasar yang harus dipenuhi sekarang. Akhir-akhir ini perusahaan paling tidak menetapkan satu, bisa berbahasa Inggris baik aktif maupun pasif, bisa berbahasa Tionghoa, mampu mengaplikasikan pekerjaan itu ke komputernya. Nah, pada umumnya masyarakat itu hanya bisa bahasa Inggris pasif, tidak aktif, sehingga bisa gagal di situ. Atau bisa bahasa Inggris pasif aktif tetapi jarang yang pandai berbahasa Tionghoa, akhirnya gagal di situ. Kemudian yang keempat, ketidakcocokan spesifikasi keahlian antara permintaan dunia kerja dengan lulusan lembaga pendidikan. Jadi misal suatu perusahaan itu sekarang yang lebih ngetren itu lulusan mesin tetapi wanita, sedangkan kebanyakan lulusan mesin itu kan para pria. Nah, itu juga perlu diperhatikan, ya. Kemudian budaya kita, budaya apa? Budaya KKN, apa itu? Korupsi, kolusi, nepotisme. Itu menjadikan kita sulit diterima di pekerjaan kalau hal semacam itu masih ada. Contohnya begini, saya adalah seorang yang berpengaruh. Karena saya orang yang sangat berpengaruh, maka kalau saya mau titip seseorang di suatu perusahaan, maka permintaan saya tentunya akan diperhatikan, sehingga untuk yang lainnya diabaikan meskipun skillnya kurang memadai. Tuh. Kemudian kompetisi antar pelamar pekerja yang tidak sehat. Terkadang ada pelamar pekerjaan yang menjanjikan sesuatu apabila dia diterima di pekerjaan itu. Bahkan sebelum dia diterima pun dia sudah memberikan sesuatu kepada perusahaan itu.
itu kompetisi yang tidak sehat. Yang terakhir adalah kekurang pedulian pihak perusahaan dan industri untuk membantu pencari kerja. Misal begini, ada karyawan yang resign. Karyawan yang resign itu tetapi tidak ada pengumuman lowongan pekerjaan. Yang tahu berarti antar pegawai. Nah, itu kan tidak membantu para pekerja lainnya kan. Nah, di sini mungkin diharapkan para pencari kerja itu aktif untuk mencari informasi. Nah, biasanya dari sini pemberitahuan hanya lewat mulut ke mulut saja. Ini kurang membantu. Nah, kalau saya simpulkan berarti kita harus survive dalam mencari pekerjaan, kemudian tidak patah semangat apabila tidak diterima di perusahaan satu, maka carilah perusahaan yang lain, tetap semangat. Dan kalaupun tetap di perusahaan tidak diterima, maka kita banyak cara untuk mendapatkan pekerjaan, yaitu menciptakan usaha sendiri dan mendapatkan karyawan sendiri. Sejelek-jeleknya suatu wirausaha, kita adalah bos untuk diri kita. Dan yang terakhir pesan saya, jangan lupa berusaha dan berdoa. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.